Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan melanjutkan tema khotbah saya minggu lalu tentang stewardship. Tentang apa? Jadi masih ingat stewardship itu adalah penata layanan. Jadi kita bukanlah pemilik, tapi kita adalah pengelola. Katakan bersama saya adalah pengelola, bukan pemilik. Jadi kita datang ke dalam dunia ini tidak bawa apa-apa, dan kita juga kembali ke sorga juga tidak bawa apa-apa. Jadi kita datang telanjang, kita juga kembali telanjang. Kita diciptakan dari debu tanah, lalu kita juga kembali jadi debu tanah. Lalu minggu lalu kita belajar bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan bagi Dia untuk kita kelola, itu kita usahakan dan kita pelihara. To work and to keep. Nah, minggu ini kita akan belajar lebih dalam lagi apa tugas. Jadi kalau stewardship itu adalah penata layanan, kata kerjanya. Nah, kalau orangnya itu disebut steward. Katakan steward. Saya ingin kita benar-benar pulang tidak sama lagi. Kita datang dengan kita pulang, kita tidak sama lagi. Kita mendapatkan pengertian yang baru di dalam Tuhan. Anak-anak muda, saya berdoa setelah pulang Anda mendapatkan sesuatu yang bermakna untuk masa depan kalian. Jadi tolong konsentrasi bukan untuk yang lain, tapi konsentrasilah untuk firman Tuhan ini. Jadi saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mengerti bahwa ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang rencanakan bagi kita. Amin. Jadi steward itu adalah orangnya. Steward itu adalah kita. Coba. Jadi stewardship itu adalah penata layanan. Ya, penata layanan. Jadi kita steward yang dapat dipercaya. Katakan penata layan yang dapat dipercaya. Coba terus. Nah, jadi kalau kita membaca Injil Matius pasal 24 dan 25, ayo kita baca dulu sama-sama ayat yang sudah ditampilkan. 1, 2, iya. Hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi dikatakan apa? Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan yang mau berpergian ke luar negeri. Nah, perhatikan Injil Matius pasal 24 dan Injil Matius pasal 25 itu bicara tentang, nah kita perlu tahu konteksnya supaya kita jangan salah mengerti, supaya kita dapat pesan dari firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini disampaikan kepada siapa dan konteksnya apa? Konteksnya adalah Yesus sedang bicara sama siapa? Sama murid-muridnya. Jadi dia sedang bicara kepada murid-muridnya tentang apa? Tentang kedatangannya yang kedua kali. Nah, sebelum bicara tentang stewardship, bicara tentang penata layanan, perikop sebelumnya itu bicara tentang 5 darah yang bijaksana dan 5 darah yang bodoh. Jadi Tuhan Yesus hendak bicara, waktu engkau menanti-nantikan kedatanganku yang kedua kali, kita bukan cuma saja menanti-nanti, karena kan bicara tentang 10 anak darah itu, mereka menanti-nanti. 5 darah menyediakan apa? Minyak. Lalu 5 darah lagi yang bodoh itu tidak menyediakan minyak yang cukup. Mereka kehabisan minyak. Mereka tidak berjaga-jaga. Jadi itu bicara tentang kita
10 anak darah itu bicara tentang kita. Yang menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, di dalam perikop Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Ini perumpamaan yang paling panjang di Injil Matius. Yesus hendak mengatakan bukan hanya menanti-nanti, tetapi kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi tadi kan stewardship itu artinya apa? Ada steward-steward, ada penata-layan yang dapat dipercaya. Jadi dikatakan apa? Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Konteksnya waktu itu, seorang hamba itu adalah seorang dulos, budak. Hamba itu dulos, budak. Nah, saya belajar, saya cari tahu, tidak ada hamba yang dikasih kepercayaan seperti ini. Mengelola harta tuannya. Jadi mereka ini adalah hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang dipercaya, hamba-hamba yang beroleh anugerah. Jadi mereka bukan cuma sekedar hamba yang dulos, tapi mereka adalah hamba-hamba yang dipercaya. Saya rindu kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Steward-steward yang dipercaya oleh Tuhan. Amin. Dikasih kepercayaan. Dan kepercayaan itu adalah anugerah. Tidak semua hamba itu dikasih kepercayaan untuk menata layani hartanya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk punya talenta-talenta. Next. Nah, jadi stewardship itu bukan hanya sekedar hamba. Steward bukan hanya sekedar hamba, steward adalah orang kepercayaan tuannya. Steward itu sama dengan manajer di perusahaan. Karena apa? Karena mereka diberi kepercayaan untuk mengelola, memanage. Jadi hamba-hamba ini diangkat Tuhan. Saya percaya promosi itu datangnya dari Tuhan. Datangnya dari sorga. Kalau promosi itu datangnya dari sorga, itu naik bukan turun. Kalau promosi itu datangnya dari dunia, itu sementara. Tapi promosi yang datangnya dari Tuhan, yang datangnya dari sorga, itu kekal selamanya, naik terus dan tidak akan pernah turun. Amin. Tuhan kasih yang terbaik. Top. Kepala bukan ekor. Itu dari Tuhan. Jadi steward itu bukan hanya sekedar hamba. Steward itu orang kepercayaan Tuhan. Steward itu adalah sama dengan manajer di perusahaan. Nah, jadi saya gali lebih jauh. Steward itu bukanlah pemilik. Steward itu adalah manajer, pengelola yang mengelola milik tuannya. Jadi Tuhan bukan hanya memiliki apa yang dipercaya oleh steward, tapi steward itu sendiri adalah, coba mundur lagi ke ayat tadi deh. Segala sesuatu yang kita miliki itu milik siapa? Milik Tuhan. Betul? Semua yang kita miliki itu adalah titipan. Kita diberi tanggung jawab untuk mengelola. Jadi segala sesuatu itu adalah miliknya Tuhan. Termasuk stewardnya, termasuk kita, itu adalah milik Tuhan. Termasuk saya dan Anda, itu adalah milik Tuhan. Bukan cuma harta kita, tapi hidup kita, segala sesuatu tentang kita, itu adalah milik Tuhan. Anda menangkap sesuatu?
Kalau kita miliknya Tuhan, artinya apa? Segala sesuatu Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan rawat kita. Tuhan bilang apa? Burung di udara, Dia pelihara. Bunga di padang, Dia hiasi. Apalagi kita, anak-anaknya. Amin. Jadi bukan cuma apa yang ada pada kita itu miliknya Tuhan, tapi hidup kita juga miliknya Tuhan. Waktu engkau dalam keadaan suka, waktu engkau dalam keadaan duka, waktu engkau dalam keadaan pergumulan, engkau ada sebagai miliknya Tuhan. Waktu engkau menghadapi ujian, waktu engkau menghadapi segala sesuatu yang sulit, engkau adalah miliknya Tuhan. Jadi bukan hanya segala sesuatu yang ada pada kita, itu miliknya Tuhan. Saya dan Anda juga adalah miliknya Tuhan. Dikatakan yang memanggil hamba-hambanya. Nya itu, dulu bahasa Indonesianya berapa rapornya? Nyanya itu menunjukkan apa? Kepemilikan. Jadi hamba-hambanya itu dimiliki oleh tuannya. Jadi ada katanya di situ. Katanya di situ menunjukkan kepemilikan. Hamba-hamba itu milik tuannya. Saya dan Anda milik Tuhan. Amin. Teruskan. Ya. Terus. Jadi sekarang kita mau belajar berapa sih nilai satu talenta itu. Kemarin kan ada yang dikasih berapa? 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Berapa nilai talenta dalam kitab suci jika dirupiahkan sekarang? Ada 2 kemungkinan. Pertama, talenta yang disebutkan dalam berat itu setara dengan 34 kilogram. Nah, jika dihubungkan dengan sistem pembayaran zaman saat itu yang menggunakan perak, maka 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram perak. Harga perak per gram waktu itu adalah sekitar 13.000 per gram. Jadi 1 talenta harganya sama dengan 442 juta rupiah. Mahal enggak? Jadi segitu nilai 1 talenta yang diberikan. Jadi kalau 5 talenta, 5 kali 442 juta. Kalau 2 talenta, 2 kali 442 juta. Kedua adalah dengan membandingkan dengan upah kerja. Di mana Yesus ada. Upah kerja per hari adalah 1 dinar. 1 dinar adalah 1 koin perak seberat 3,9 gram. Jadi 1 talenta itu adalah setara dengan upah 23,9 tahun hari orang bekerja. Jadi asumsi kalau misalnya UMR, Jakarta lah tertinggi misalnya, 4 juta per bulan. Maka 1 talenta itu 4 kali 12 kali 23,9. Sama dengan berapa? Kurang lebih sama dengan 1,5 miliar. Besar enggak kepercayaan yang diberi Tuhan? Besar enggak? Besar. Jadi maka saya bilang ini sesuatu hal yang luar biasa. Adalah anugerah yang diberikan kepada hamba itu. Jadi ini bukanlah hamba biasa, tapi hamba yang dipercayakan untuk mengelola. Tiap Anda dan saya yang memiliki talenta, entah talenta itu jumlahnya 5, entah talenta itu jumlahnya 2, entah talenta itu jumlahnya 1, itu adalah sesuatu yang bernilai, yang sangat berharga, yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Dan talenta itu adalah anugerah. Katakan anugerah. Sekali lagi, tugas steward itu adalah
mengelola. Minggu lalu to work and to keep. Jadi kalau 10 darah tadi, ada 5 darah yang bijaksana dan 5 darah yang bodoh. Mereka menanti-nantikan. Lalu di Matius 25 ayat 14 dan 30, Tuhan Yesus hendak bicara kepada murid-muridnya. Waktu engkau menanti-nantikan aku datang, engkau aku beri kepercayaan untuk apa? Untuk mengelola. Untuk to work and to keep. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang aktif, bukan yang pasif. Menanti-nanti itu bukan artinya kita nunggu seperti orang pasif, tidak melakukan apa-apapun, tidak buat apapun. Perumpamaan tentang talenta itu perumpamaan tentang orang percaya yang di dalam Tuhan, yang menerima anugerah Tuhan, yang tahu hidupnya itu dipromosi oleh Tuhan. Hidupnya adalah hidup yang aktif, bukan pasif. Jadi banyak sekarang sekte-sekte, banyak ajaran-ajaran sekarang, ya. Tuhan mau datang, kumpulkan semua hartamu, persembahkan semua hartamu, lalu persembahkan dirimu kepada gereja, layani Tuhan di dalam gereja, lalu tidak buat apa-apa. Tuhan percayakan talenta itu supaya kita jadi orang-orang Kristen yang aktif, yang produktif, bukan yang pasif. Next. Yuk baca lagi. Vin. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan tahu kesanggupan kita masing-masing. Jangan pernah protes, jangan pernah ngomel, jangan pernah bersungut-sungut. Tuhan yang tahu kemampuan kita masing-masing, kesanggupan kita masing-masing. Maka Tuhan kasih talenta itu menurut apa? Menurut kesanggupan kita masing-masing. Terus? Lalu ia berangkat. Dikatakan lalu Tuhan itu berangkat. Lalu apa? Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Saya senang kata segera pergilah. Katakan segera pergilah. Katakan segera pergilah. Jadi ada kata segera, dia langsung kerjakan, ndak nunggu waktu, ndak buang-buang waktu, ndak ulur-ulur waktu. Ndak bilang, besok lah masih ada waktu. Ndak bilang besok lah masih ada waktu. Tapi dia memanfaatkan apa? Waktu yang masih ada. Firman Tuhan bilang apa? Bekerjalah selagi hari masih siang. Jadi selagi masih waktu ada, jangan ulur-ulur waktu itu. Kerjakanlah apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Terus apa? Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Terus? Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Jadi hamba yang terima 5 talenta dan hamba yang terima 2 talenta itu langsung apa? Segera pergilah, segera to work and to keep. Next. Dan berlaba 2 talenta. Nah, dia juga berlaba 2 talenta. Next. Terus? Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Yang 1 talenta, dia tidak to work tapi dia to keep, dia simpen. Dia simpan, dia tidak lakukan apa-apa, dia pasif. Dia tidak jadi orang yang aktif, dia tidak jadi orang yang produktif. Dia pasif.
Dia tanam, dia tidak lakukan apa-apa. Next. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lama sesudah itu, jadi artinya apa? Artinya Tuhan itu pergi dalam waktu yang lama. Bukan sebentar. Jadi ini orang, mereka ini benar-benar dikasih kepercayaan yang luar biasa. Jika Anda dan saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan, syukurilah kepercayaan itu. Syukurilah anugerah yang luar biasa itu. Ya, ini Tuhan pergi dalam waktu yang lama. Terus Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. coba perhatikan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tolong ingat kata baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Terus Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ini bukan transaksional, ini konsekuensi. Kalau Anda seorang pemimpin, Anda punya staf, pasti Anda beri kepercayaan yang lebih, begitu stafmu itu berprestasi. Pasti engkau kasih kepercayaan yang lebih tinggi. Lalu tuannya berkata apa? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi saya memberi warna di font-font itu, di huruf-huruf itu ada warna merah, ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna merah kecoklatan. Itu saya hendak menggarisbawahi supaya Anda ingat kata-kata itu. Jadi dikatakan apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Ini untuk hamba yang pertama. Lalu Tuhan kasih apa? Perkara yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar, dan lalu masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Terus yang kedua, hamba yang kedua bagaimana? Next. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sama enggak? Hamba yang terima 5 talenta dengan yang 2 talenta sama enggak? Sama-sama dikatakan baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan sama. Terus engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang masuklah dan turut dalam kebahagiaan. Sama enggak? Sama ya, sama dengan steward yang terima 5 talenta. Terus next, gimana hamba yang, sebelum lihat hamba yang ketiga, coba lihat. Yang diperoleh oleh steward pertama dan kedua, apa yang diperolehnya? Dia disebut baik sekali perbuatanmu itu. Jadi ini bicara tentang perbuatan baik. Efesus 2, nggak ada di situ. Coba buka Efesus pasal 2. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini adalah buatan Allah.
Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Jadi hamba yang pertama dan hamba yang kedua telah melakukan pekerjaan baik. Mereka tahu mereka diciptakan Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Saya dan Anda adalah murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mengerti diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Terus? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya bagi kita. Apa itu? Jadi tiap-tiap kita itu sudah Tuhan siapkan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Dia persiapkan sebelumnya bagi kita. Ia mau supaya apa? Supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Di dalamnya, di dalam pekerjaan baik itu. Jadi sekali lagi, Tuhan mau kita aktif, produktif, bukan pasif. Waktu engkau terima anugerah Tuhan, waktu engkau terima kasih karunia Tuhan, engkau jadi anak-anak Tuhan yang aktif, yang produktif. Amin. Amin. Terus balik lagi ke slide tadi. Jadi yang diperoleh oleh steward pertama dan kedua, mereka disebutkan baik sekali perbuatanmu itu. Perbuatan mereka disebut adalah perbuatan yang baik. Lalu mereka dipuji sebagai apa? Hambaku yang baik dan setia. Mau enggak saya dan Anda disebut sebagai hambaku yang baik dan setia? Waktu Tuhan menanti di pintu sorga, Dia berkata, inilah hambaku yang baik dan setia. Terus apa? Diberi tanggung jawab yang lebih besar. Kalau Pak Jokowi manggil kita, terus kita dikasih kepercayaan, dikasih tanggung jawab, dikasih mandat, senang enggak? Oh senang, luar biasa enggak senangnya? Kalau Tuhan yang kasih tanggung jawab. Lebih senang kan? Lebih senang, lebih bangga, lebih bergairah. Terus dikatakan apa lagi? Masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Yesus pernah kasih perumpamaan yang lain. Ada pesta. Lalu Dia undang banyak orang. Tapi banyak orang itu tidak mau datang ke pesta itu. Lalu mereka undang semua yang ada di pinggir jalan. Lalu ada pesta. Tapi mereka tidak pakai pakaian pesta. Tapi mereka ini masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Ada pesta. Ini bukan bicara tentang cuma keselamatan. Setiap kita yang percaya pasti diselamatkan. Tapi di sorga nanti ada pesta. Saya dan Anda masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Amin. Amin. Kalau Anda aktif dan produktif, konsekuensinya apa? Konsekuensinya Anda masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Next. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Dia ini terima talenta enggak? Dikasih enggak? Kan Tuhan kasih berdasarkan kesanggupan masing-masing. Jadi harusnya hamba ketiga ini apa? Bersyukur.
Karena dia juga dikasih kepercayaan. Berdasarkan apa? Berdasarkan kesanggupan. Waktu kita dikasih kepercayaan, dikasih tanggung jawab. Jangan pernah bilang, "Nggak bisa, nggak sanggup." Tuhan kasih berdasarkan apa? Kesanggupan kita. Lalu apa? Syukurilah. Bersyukur, Tuhan, Kau kasih kepercayaan sama saya. Aku mau, Tuhan. Aku mau to work and to keep. Aku mau mengerjakannya. Aku mau mengusahakannya. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang pasif. Jadi orang-orang Kristen yang pasif. Jadilah anak-anak Tuhan. Jadilah orang-orang Kristen yang aktif dan produktif. Next. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Hai hamba yang jahat dan hai kamu hamba yang jahat dan tadi apa? Kalau yang steward pertama dan kedua. Coba mundur. Coba mundur. Hai hambaku, ada kataku, hai hambaku yang baik dan coba next. Jadi steward pertama dan kedua dikatakan apa? Hambaku yang baik dan setia. Tapi steward yang ketiga yang terima 1 talenta, tuannya bilang apa? Hamba, ada kata kuda. Ada kataku enggak? Ada kataku? Kalau ini ada kataku, hambaku yang baik dan setia. Kalau ini hamba yang jahat dan hamba yang jahat dan coba perhatikan. Ada sesuatu yang menjadi pertanyaan. Ada yang nangkep sesuatu enggak? Yang pertama disebut hambaku yang baik dan setia. Jadi yang 5 talenta dan 2 talenta disebut hambaku yang baik dan setia. Lawan kata baik, jahat. Lawan kata setia, tidak setia ya. Tapi ngapa ini malas? Jadi kesetiaan itu dihitung bukan dari apa? Lamanya, dari waktunya, bukan dari produktivitasnya. Jadi kita dikatakan setia kalau kita produktif, kita tidak malas. Kalau kita setia tapi kita tidak lakukan apa-apa, itu namanya malas. Hamba yang ketiga itu adalah hamba yang malas. Kenapa Tuhan tidak sebut hamba yang jahat dan tidak setia? Kenapa disebutkan hamba yang jahat dan malas? Dia hendak menekankan setia itu bukan bicara tentang apa? Tentang waktu lamanya engkau ikut Tuhan. Bukan. Tapi produktivitas. Engkau jadi hamba yang baik dan rajin. Aktif dan produktif. Bukan malas, bukan pasif. Waktu saya merenungkan ini, waktu saya dapat ini, puji Tuhan.
Tuhan mau bicara buat kami. Tuhan mau berkata-kata buat jemaat di IGC. Tuhan sangat sayang buat kami. Tuhan ingatkan kami. Waktu engkau jadi orang percaya, waktu Tuhan kasih talenta, apakah engkau setia? Setia itu bicara tentang apa? Aktif dan produktif. Kalau selama ini Anda mulai undur, Anda mulai malas-malasan, ini waktunya untuk segera kembali menjadi setia yang aktif dan produktif. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Saya suka lagu ini. Waktu saya ngerasa, waktu saya mulai diintimidasi oleh iblis, oleh karena kekeliruan saya, oleh karena kekurangan saya selalu ingat lagu ini. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Kalau orang di sekitarmu suka ingat-ingat salahmu, tapi Tuhan tidak ingat-ingat salahmu. Amin. Kalau orang-orang di sekitarmu suka menghakimi kamu, tapi Tuhan bilang, aku ampuni kamu. Supaya apa? Supaya kamu kembali. Supaya kamu boleh disebut sebagai hambaku yang baik dan setia. Siapa yang mau disebut sebagai hambaku yang baik dan setia? Angkat tanganmu. Angkat tanganmu lebih tinggi lagi bagi Tuhan. Saya rindu semua kita menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Ada kata hambaku. Kalau ini hambanya siapa? Tidak tahu saya. Tidak jelas hidupnya. Iya. Jadilah hamba Tuhan yang jelas. Jelas milik Tuhan. Amin. Mundur slide tadi. Ayat yang tadi. Mundur. Terus, belum selesai tadi kan? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi dia tidak masuk ke dalam kebahagiaan tuannya. Dia ditinggal. Anda mau ditinggal? Siapa mau ditinggal? Tolong angkat tangan. Kasihan kalau ditinggal. Next. Jadi steward yang ketiga itu dapat apa? Disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Tidak ada kata ku-nya di situ. Bukan jahat dan tidak setia, tapi jahat dan malas. Disebut sebagai hamba yang tidak berguna. Iya, ada kata tidak berguna tadi kan? Coba mundur. Mana coba Kelvin. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Mau disebut tidak berguna? Oleh Tuhan? Siapa yang mau? Glory mau enggak? Enggak mau. Next. Talentanya diambil. Dikasih sama yang punya 10 talenta. Terus dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Terdapat ratap dan kertak gigi. Dia tidak ikut kebahagiaan Tuhan. Next. Ayo. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi berlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi waktu kita terima talenta dari Tuhan, waktu kita mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa, waktu kita ngerasa benar-benar dikasihi Tuhan, kita jadi hamba Tuhan yang taat enggak? Hah? Waktu kita benar-benar ngerasa disayang Tuhan, dikasih Tuhan, kita taat enggak sama Tuhan? Iya. Jadi kita taat itu bukan karena kita takut dihukum. Kita taat karena kita sudah tahu kita tuh sangat dikasih oleh Tuhan. Jadi kita punya ketaatan itu karena digerakkan oleh karena kasih Tuhan. Bukan oleh karena ketakutan. Digerakkan oleh karena kasih karunia. Bukan oleh karena hukum Taurat. Waktu engkau ngerti kasih karunia, maka engkau melayani Tuhan dengan taat. Hidupmu juga taat. Jadi ketaatan itu digerakkan oleh karena kasih Tuhan. Karena aku sudah dikasih Tuhan. Sangat luar biasa. Karena Tuhan sudah mati bagi aku. Dan Tuhan memelihara hidupku. Tuhan sangat sayang sama aku. Sampai aku disebut sebagai anaknya. Itulah yang menggerakkan kita untuk taat kepada Tuhan. Bukan karena ditakut-takuti oleh hukum Taurat. Kita tidak hidup oleh hukum Taurat, tapi kita hidup oleh kasih karunia Tuhan. Paulus bilang seperti itu. Kita hidup oleh kasih karunia. Kita tidak hidup lagi oleh hukum Taurat. Jadi ada kata apa tuh? Kerjakan keselamatanmu. Jadi kita mengerjakan keselamatan, perhatikan ini, karena banyak yang salah. Karena banyak yang mengkhotbahkan, hendak lihat bahasa aslinya. Lalu kemudian yang mendengar terima saja. Lalu kemudian salah artinya. Jadi kerjakanlah keselamatanmu, itu bicara bukan berarti kita mengejar keselamatan itu. Bukan, keselamatan itu sudah kita raih. Kapan? Waktu Yesus mati di atas kayu salib bagi kita 2000 tahun yang lalu. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kerjakanlah keselamatanmu. Artinya apa? Artinya itu ada kata work out King James-nya. Jadi bukan work for, tapi work out. Kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita dapatkan. Dari siapa? Dari Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu. Jadi kita mengerjakan keselamatan itu apa? Mengerjakan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita bekerja dengan aktif, produktif. Itulah maksudnya kerjakan keselamatanmu itu. Itulah maksudnya work out, bukan work for. Banyak orang percaya itu mengerjakan keselamatan. Mereka pikir mereka harus berjuang mati-matian. Pikul salib sama seperti Yesus pikul salib. Nggak cukup Yesus pikul salib. Mereka kejar keselamatan itu. Mereka apa? Mereka merendahkan Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Yang sudah menebus segala-galanya bagi kita. Yang berkata, sudah selesai. Kerjakan keselamatan itu bicara tentang work out. Bukan bicara tentang work for. Anda dan saya dikatakan senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatan. Bukan berarti kita mengejar keselamatan. Bukan berarti kita mengejar untuk diselamatkan. Bukan work for. Tapi King James-nya tulis work out. Kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita raih. Yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Waktu kita percaya kepada Dia. Waktu kita mengerjakan keselamatan itu. Artinya kita mengerjakan setiap talenta yang diberikan kepada saya dan Anda.
kita jadi anak-anak Tuhan. Jadi orang-orang Kristen yang aktif dan produktif. Waktu saya terima firman ini, saya berdoa, Tuhan, aku mau lebih aktif lagi. Tuhan, aku mau lebih produktif lagi. Tuhan, kasih aku talenta lebih lagi. Tuhan, promosikan aku lebih lagi. Lalu saya lihat jemaat, satu-satu, saya ingat wajahnya satu-satu. Saya berdoa, mereka juga Tuhan, tambah talenta, angkat hidup mereka, promosikan hidup mereka, jadikan mereka menjadi orang-orang yang aktif dan produktif. Amin. Coba pejamkan matamu, lalu taruh tanganmu di dada. Katakan kepada Tuhan di dalam hatimu, Tuhan, aku mau jadi orang percaya yang mengerjakan keselamatan, yang aktif dan produktif, yang setia sama Tuhan. Katakan amin.